Gibran dan keajaiban topi sang pesulap. Pada suatu masa, hiduplah seorang pesulap bernama Joko Widodo. Di kota Solo, namanya melayang seperti bisik angin yang tak pernah bosan menyebut keajaiban. Ia selalu membawa sebuah topi hitam, lusuh di pinggirannya, namun menyimpan cahaya rahasia di dalamnya. Di suatu pertunjukan sederhana, di antara tawa bocah-bocah dan derit roda beca, ia memasukkan tangannya ke dalam topi itu dan menarik keluar sesuatu yang tak pernah dibayangkan siapapun. Sebuah mobil bernama SMK. Orang-orang terperangah menatap mata sang pesulap. Mereka melihat keajaiban. Namun trik terbesar sang pesulap bukanlah benda, melainkan ruang. Pasar-pasar tua yang kusam, pasar gede, pasar Klewer menjadi panggung sulap berikutnya. Satu persatu ia mengusap debu, menata lapak, menyulam kembali denyut hidupnya. Para pedagang tersenyum, pembeli datang kembali. Kota Solo berkilau bukan karena lampu, tapi karena rasa percaya. Nama Joko Widodo pun melanglang, sampai akhirnya pesohor dari kota Jakarta, kota besar yang gemuruhnya tak pernah tidur, memberinya undangan. Datanglah, tunjukkan keajaibanmu di panggung yang lebih megah. Banyak yang berkata Jakarta adalah medan maut bagi pesulap. Di sana, trik yang gagal tak sekadar bertepuk hambar. Ia bisa mematikan karir selamanya. Tapi sang pesulap pergi juga, membawa topi hitamnya, membawa keberanian yang lahir dari kota kecil bernama Solo. Di Jakarta, sang pesulap berdiri di hadapan jutaan mata yang letih oleh kemacetan dan keseharian. Ia memasukkan tangannya ke dalam topi dan menarik keluar MRT. Lintasan baja menghubungkan waktu, memotong jarak, merajut kota. Penonton bersorak, orang-orang menatap ke langit stasiun seakan bintang turun dari rel dan mengantar mereka pulang. Sebuah trik sulap yang telah dicoba oleh pesulap sebelumnya namun tak pernah benar-benar berhasil. Tak berhenti, dari topi yang sama keluar dua kartu kecil. Kartu Jakarta Sehat, kartu Jakarta Pintar. Kertas tipis, namun bagi banyak keluarga ia adalah nafas baru. Nama sang pesulap pun melewati batas kota, menjelma legenda. Dari warung kopi hingga layar kaca, dari ruang rapat hingga halaman rumah, orang menyebutnya Jokowi sang pesulap keajaiban. Suatu ketika, negeri bernama Indonesia membukakan panggung terbesar. Joko Widodo naik tanpa ragu. Topinya kini bukan sekadar benda, ia menjadi lambang harapan jutaan manusia. Dari dalamnya, lahirlah jalan-jalan panjang yang membelah pulau, tol Trans Jawa, Trans Sumatera, membawa barang, membawa doa, membawa rezeki. Lalu muncul kereta yang berlari seperti kilat antara Jakarta Bandung. Pelabuhan-pelabuhan besar bangkit, menunggu kapal-kapal asing, menunggu masa depan yang mengapung di lautan. 10 tahun sang pesulap bekerja tanpa jeda, ribuan tepuk tangan menemani, tapi juga kritik, hujan, badai, malam-malam tanpa tidur. Hingga suatu sore, saat langit menguning dan angin menyentuh pundaknya, ia duduk di singgasananya yang sepi. Ia tahu topi hitam tak selamanya menempel di satu tangan. Di saat ia merenung, datanglah seorang anak, Gibran Rakabuming Raka. Wajahnya muda, namun matanya mencerminkan penasaran yang dalam. Ayah, apakah aku bisa seperti ayah? Sang pesulap tersenyum lirih. Senyum orang yang tahu betapa mahal harga mimpi. Ia mengangkat topi hitam itu, memberikannya pada sang anak. Lihatlah ke dalamnya, Gibran menunduk. Di balik kegelapan kain beludru, ia melihat cahaya samar-samar. Mengapa dari topi ini selalu muncul keajaiban? Sang ayah menatap lama. Karena aku percaya, bahkan ketika orang lain tidak. Diam sejenak, lalu melanjutkan. Jika kau ingin memahami rahasia topi ini, datanglah kepada seorang pesulap bernama Prabowo. Ia tahu bagaimana
mengubah keajaiban menjadi kenyataan. Keesokan hari, Gibran mengetuk pintu rumah Prabowo. Pintu terbuka bukan oleh tenaga, tapi oleh senyum yang telah menyaksikan badai puluhan tahun. "Tolong ajarkan aku, mengapa keajaiban bisa muncul dari topi ini?" Prabowo tak menjawab. Ia menggandeng tangan Gibran dan membawanya menyusuri negeri. Perhentian pertama, sebuah sekolah mungil. Anak-anak duduk di bangku kayu. Tubuh mereka kurus seperti garis tipis di buku catatan. Mata mereka kosong dari sarapan. Prabowo mengambil topi hitam kecil itu. Dari dalamnya, tanpa ilusi, tanpa asa panggung, muncul sepotong roti dan segelas susu. Ia menyerahkan kepada seorang anak. Senyum yang lahir dari wajah kecil itu menggugurkan seluruh teori sulap megah. Ia kembali pada Gibran. "Kau lihat senyum itu? Keajaiban bukan benda yang keluar dari topi. Keajaiban adalah bahagia yang muncul dari hati seseorang." Gibran memejamkan mata. Ia mengingat tawa anak itu, mengingat mata yang berbinar. Lalu ia memasukkan tangannya ke dalam topi, bukan dengan ragu, melainkan dengan tekad. Dan roti juga susu muncul di tangannya. Ia berlari, membagi, memberi. Pada saat itu, di tengah halaman sekolah yang sederhana, Gibran mengerti. Keajaiban bukan milik pesulap. Keajaiban lahir dari keberanian untuk membahagiakan orang lain. Dan sejak hari itu, ia tak lagi sekadar memegang topi. Ia membawa janji untuk menjadi pesulap. Bukan pesulap yang menghadirkan sorak, melainkan pesulap yang menghadirkan senyum.